Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat bertemu di pelajaran daring atau online. Tak lupa kami haturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah dan yang saya hormati Bapak dan Ibu serta karyawan dan karyawati MTS Ma'arif NU 1 Sokaraja serta anak-anakku yang Ibu banggakan dan Ibu sayangi, khususnya kelas 7 atau kelas baru. Pada kesempatan pagi hari ini, Ibu memberikan materi tentang tata tertib peserta didik MTS Ma'arif NU 1 Sokaraja. Namun sebelumnya, Ibu ingin mengingatkan kembali agar kalian tetap melaksanakan protokol kesehatan atau prokes dengan 5M. Pertama, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. 2. Menggunakan masker dengan benar, yaitu dari hidung sampai ke dahi. 3. Menjaga jarak. 4. Mengurangi kerumunan. 5. Menghindari mobilitas. Insya Allah kalau kalian melaksanakan protokol kesehatan akan terhindar dari virus COVID-19 ini. Ibu ucapkan terima kasih sekali kalian sudah mengikuti ataupun belajar dengan daring pada kegiatan MPLM ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ibu akan memberikan tentang tata tertib peserta didik MTS Ma'arif NU 1 Sokaraja yang meliputi beberapa pasal. Pasal pertama, hak-hak peserta didik. Setiap peserta didik itu berhak 1. Mendapat pengajaran sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31 ayat 1. 2. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan ataupun ekstrakurikuler sesuai dengan yang dipilih siswa yang ditetapkan oleh madrasah. 3. Menggunakan dan atau memanfaatkan fasilitas madrasah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh madrasah. 4. Mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pengembangan diri. Pengembangan diri di madrasah itu ada beberapa. Kemudian pasal 2, kewajiban peserta didik. 1. Hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran dimulai. 2. Mengikuti pelajaran sebelum pelajaran. Maksudnya itu ada pembiasaan mulai jam 7 sampai jam 7.30 waktu Indonesia bagian Barat.
mulai dari kegiatan tadarus, Asmaul Husna, dan sholat duha. Apabila ada anak perempuan yang sedang berhalangan, tidak bisa melaksanakan kewajibannya, itu wajib lapor kepada guru piket. 3. Melapor pada guru piket apabila datang terlambat. 4. Mendapat izin tertulis dari guru piket dan guru yang mengajar apabila akan meninggalkan madrasah pada jam pelajaran. Jadi kalian tidak boleh selanang-selunung, artinya keluar tanpa pesan, tanpa surat. Itu wajib izin, ada surat izinnya. 5. Menyampaikan surat keterangan dari orang tua apabila tidak bisa berangkat sekolah. Kalau tidak ada teman di lingkungan kalian bisa membawa surat tersebut pada saat berangkat sekolah. 6. Menyampaikan surat keterangan dokter apabila berhalangan sakit lebih dari 3 hari. Diulangi, kalau sakitnya lebih dari 3 hari, kalian wajib membawa surat keterangan dokter. 7. Melapor kepada guru piket atau guru BK atau guru PP apabila terdapat jam pelajaran yang kosong. Di sini ada petugas yang lapor atau mencari guru untuk memberikan pelajaran di saat jam pelajaran kosong. Tidak semua anak datang ke ruang guru atau mencari guru, jadi hanya perwakilan saja. 8. Menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan hari Senin sampai Selasa, seragam identitas sekolah lengkap yaitu putih dan biru beserta atribut lengkap. Untuk anak perempuan, atas putih lengan panjang, bawah rok panjang. Untuk anak laki-laki, atas putih lengan pendek, bawah celana panjang. Atribut dipasang. Untuk nama dipasang di dada sebelah kanan. Atribut sekolah dipasang di lengan sebelah kanan. Lokasi kelas dipasang di lengan kiri. Dan bed OSIS dipasang di saku baju atas. Untuk hari Rabu dan Kamis memakai seragam batik ma'arif beserta atributnya. Hari Jumat dan Sabtu menggunakan pakaian pramuka lengkap. Lengkap di sini menggunakan lokasi gudeg, kabupaten, provinsi, nomor dan tanda ambalan serta tanda pelantikan dan pandu dunia, sepatu dan kaos kaki hitam. 9. Menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar madrasah. Di dalam itu artinya ya di dalam kelas, di halaman madrasah, di kantin, pokoknya di lingkungan madrasah. Sedangkan di luar lingkungan
itu jaraknya adalah 1 km atau radius 1 km. Jadi tidak boleh membuat kegaduhan, harus tetap menjaga nama baik madrasah. 10. Menjaga ketenangan dan kenyamanan sekolah agar proses KBM dapat berjalan lancar. Di sini satu sama lain atau pada saat mengikuti pelajaran, kalian tidak boleh guyon, bercanda berlebihan, bahkan bercanda, ngomong sendiri atau ngomong antar teman, bahkan tidur di dalam kelas. 11. Menciptakan, menjaga dan meningkatkan lingkungan sekolah atau lingkungan madrasah yang kondusif, bersih, sehat, indah, segar, dan nyaman untuk belajar. Di sini kalian tetap harus menjaga kebersihan, menjaga keindahan. Jadi yang piket itu harus tetap melaksanakan kewajibannya, menjalankan tugas piketnya. Membuang sampah tidak boleh sembarangan, tapi harus di tempat sampah. Mengikuti pelajaran baik teori maupun praktek. Jadi tidak boleh hanya mengikuti salah satu pelajaran saja. Misalkan tidak suka dengan teori, maka kalian hanya mengikuti pelajaran prakteknya saja, atau sebaliknya ikut praktek tapi tidak ikut teori. Itu tidak boleh. Jadi harus dua-duanya diikuti. Yang ke-13, mengikuti upacara bendera, senam ataupun kegiatan kerohanian. Nah, di sini upacara bendera biasanya dilaksanakan setiap hari Senin ataupun tanggal 17 atau di hari-hari besar. Kemudian poin ke-14, mengikuti kegiatan latihan kepramukaan untuk semua tingkat, artinya dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 wajib mengikuti kegiatan pramuka yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 14 sampai pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan pakaian seragam lengkap, tentunya pramuka. Yang ke-15, menjaga keindahan dan kerapian rambut sesuai norma yang berlaku. Untuk anak laki-laki, rambut itu tidak boleh gondrong, tidak boleh pula disemir warna, ada merah, ada keemasan. Pokoknya rambut itu ya layaknya rambut seorang pria, ya. Tampang bris di sini perlu, ya, ketampanan. Jadi biarkan rambutnya itu berwarna hitam. Tetapi untuk perempuan juga jangan sampai yang memiliki rambut panjang itu terurai atau terlepas melebihi panjangnya hijab. Kemudian untuk poin ke-16, menjaga, merawat dan menggunakan sesuai dengan fungsinya segala sarana dan prasarana sekolah. Jadi kalian harus bisa menjaga, merawat, misalkan musola yang harus tetap dibersihkan, setelah digunakan kita bersihkan kembali. Musola tempatnya untuk ibadah tidak boleh digunakan untuk ngobrol. Jadi selesai sholat ya terus keluar. Begitu fasilitas yang lain. Misalkan kalian setelah selesai berolahraga, tempatkan kembali fasilitas olahraga itu di tempatnya semula. Kemudian untuk poin yang ke-17, mengikuti kegiatan MPLM khusus untuk kelas 7 ataupun kelas 8 dan kelas 9 yang belum pernah mengikuti kegiatan tersebut. Ini wajib hukumnya. Kemudian
Pasal 3, larangan bagi peserta didik. Setiap peserta didik dilarang: 1. Mengoperasikan pesawat, handphone atau HP, gitar, welcome atau MP3, MP4 pada saat KBM berlangsung, kecuali atas izin guru yang bersangkutan apabila sedang diperlukan dalam menunjang KBM. 2. Membawa, menyimpan dan menonton atau melihat buku, gambar porno atau komik, novel yang sifatnya pornografi. 3. Menyimpan atau membawa rokok di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekolah atau madrasah dengan radius 1 km dan selama menggunakan seragam madrasah atau seragam sekolah. Misalnya kalian istirahat, izin keluar, nah ternyata di luar itu kalian menghisap rokok, itu tidak diperkenankan atau dilarang. Kemudian pelanggaran yang keempat, membawa barang terlarang, misalnya narkoba. Narkoba itu banyak jenisnya, tidak disebutkan satu persatu. Kemudian membawa minuman keras atau miras. Kemudian berbagai senjata, baik itu senjata tajam dan senjata api. Senjata tajam contohnya pisau dapur, celurit, ya. Senjata api itu bisa pistol, senapan, pokoknya dilarang. Petasan atau mercon ataupun bahan peledak lain yang menimbulkan adanya ledakan. Kelima, membawa dan menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan aksesoris madrasah, misalnya topi, sweater, jumper, jaket, kalung, gelang, anting-anting. Bagi anak laki-laki ini khususnya tidak boleh memakai anting-anting, walaupun itu anting-anting aksesoris atau tempelan, sifatnya hanya menempel, tidak permanen. Atau kalungan, ya, sangat tidak layak atau tidak pantas seorang siswa MTS menggunakan kalungan. Atau ini kulitnya ditato atau bertato, naudzubillah, hindari. Aksesoris yang berlebihan itu tidak boleh digunakan. Misalnya anak perempuan, karena anaknya orang kaya sehingga memakai gelang sampai ke siku atau menggunakan gelang keroncong, kamyang, rompiong, ya, digunakan sampai berbunyi, itu ya namanya berlebihan. Kemudian yang keenam, menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah, baik warnanya, bentuk dan modelnya, jadwal dan kegiatannya. Misalkan untuk hari Senin itu pakaian OSIS putih dan biru. Karena basah, terus kalian menggunakan semaunya sendiri, menggunakan seragam batik, itu tidak diperkenankan, tidak boleh. Jadi bagaimana caranya agar di hari Senin dan Selasa itu tetap menggunakan seragam OSIS, dan hari Rabu Kamis menggunakan batik, Jumat dan Sabtu menggunakan pramuka. Itu trik-triknya itu harus kalian perhatikan, harus kalian
atur sendiri agar di kegiatan sekolah itu tidak terganggu untuk seragamnya. Kemudian poin yang ke-7, berbuat atau bersikap dan berbicara tidak senonoh, tidak sopan, dan tidak santun, baik terhadap teman, apalagi terhadap guru dan karyawan. Jadi berbicara antara teman dengan guru atau dengan karyawan itu berbeda. Jangan menggunakan intonasi tinggi. Boleh menggunakan bahasa Jawa, tapi silakan kalau bisa kromo inggil. Kalau tidak bisa berbicara berbahasa Jawa kromo inggil, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau santun. Poin ke-8, melakukan tindakan kekerasan fisik maupun non-fisik terhadap sesama peserta atau karyawan atau guru dan kepala madrasah. Melakukan tindakan fisik, misalkan ya mukul atau nendang atau yang lainnya, baik kepada teman atau kepada guru, kepada karyawan dan kepada kepala madrasah. Itu tidak dibenarkan melakukan tindakan seperti ini. 9, mencoret-coret dan mengotori bangunan madrasah serta bangku belajar atau bangku sekolah. Misalkan kalian hobinya itu menggambar, karena punya hobi menggambar atau melukis, meja dan kursi terus digambari, dilukisi. Begitu pula dengan tembok yang ada di lingkungan madrasah, tidak boleh. Kalau kalian memang punya bakat menggambar, silahkan gunakan fasilitas menggambar yang benar atau melukis yang benar. Dan poin ke-10, mengambil barang orang lain yang bukan miliknya tanpa sepengetahuan yang punya. Mengambil barang orang lain itu tanpa izin sama artinya mencuri. Kalau mencuri itu perbuatan tercela, berdosa, sehingga jangan sekali-kali mengambil barang milik orang lain. 11, merusak, menghilangkan dan menghancurkan fasilitas yang ada di madrasah. Merusak mungkin itu dengan cara sengaja atau tidak sengaja, misalkan bermain di dalam ruangan kemudian memecahkan kaca, misal ini jangan sampai terjadi. 12, tidak boleh membawa kendaraan sepeda motor, misalkan bagi anak yang jauh karena orang tuanya tidak sempat mengantar, terus diberi kepercayaan sana membawa motor sendiri saja. Nah, itu dilarang, baik diparkir di halaman madrasah maupun di lingkungan madrasah. Kemudian yang ke-13, melakukan tindakan asusila atau melanggar aturan norma agama, norma masyarakat, dan sopan santun. Norma asusila itu ya melanggar peraturan norma, misalkan mencolek, berkata-kata kasar, ya, baik terhadap teman sejenis maupun lawan jenis ataupun terhadap guru dan karyawan serta kepala madrasah, itu tidak boleh. Kemudian ke-14, melakukan perjudian dalam bentuk apapun di madrasah. Perjudian itu bisa juga judi dengan berbagai macam alat, misalkan bisa binatang lalat, itu bisa digunakan untuk judi ataupun kartu, ya, ini tidak boleh. Pokoknya itu tetap melanggar peraturan.
apapun bentuknya judi itu tetap dilarang. 15. Melakukan perkawinan ataupun pernikahan selama mengikuti masa pendidikan. Di MTS itu masa pendidikan ditempuh 3 tahun. Jadi selama 3 tahun tidak boleh melakukan perkawinan. Misal ada anak yang sudah disetujui pacaran oleh orang tua, terus secara diam-diam nikah dulu, nikah siri, itu tidak boleh, tidak diizinkan. Jadi dilarang melakukan perkawinan atau pernikahan selama mengikuti pelajaran selama 3 tahun di sini. Poin 16, melakukan keonaran, keributan dan perkelahian di sekolah, baik itu berkelahi teman satu kelas, teman antar kelas ataupun antar sekolah. Kemudian yang ke-17, keluar dan masuk sekolah tidak melalui pintu gerbang. Berarti di sini menerobos pagar, misalkan melompat, ya, melompat dinding, melompat pagar, itu resikonya sangat besar. Nah, lain dari itu, sini ada sanksi pelanggaran. Peserta didik yang melanggar peraturan dan tata tertib akan dikenakan sanksi sebagai berikut. 1. Pemberian tugas yang bermanfaat baik untuk sekolah maupun bagi dirinya. Maksudnya apa ini? Sudah melanggar terus diberi tugas yang bermanfaat baik untuk diri maupun untuk sekolah. Misalnya melakukan pelanggaran, anak itu disuruh untuk tadarus, untuk sholat duha, supaya dia bisa merenung bahwa perbuatan yang saya lakukan itu salah. 2. Pemberian sanksi administrasi dalam bentuk catatan atau data pelanggaran tercatat di buku kasus. 3. Penyitaan barang yang dilarang oleh tata tertib dan tidak boleh diambil. Misalnya kalian menggunakan sabuk yang tidak sesuai dengan aturan. Sabuk bukan atribut MTS. Sabuk itu akan disita dan tidak boleh diminta. Begitu pula kalau ada anak yang tidak menggunakan sepatu bukan sepatu hitam, sepatu warna misalnya, itu akan disita dan tidak bisa diminta kembali kecuali nanti setelah kalian lulus di madrasah. Berarti selama 3 tahun barang-barang tersebut akan disimpan di madrasah. Kemudian poin yang keempat, pemberian teguran tulisan dan pembuatan surat pernyataan yang harus diketahui oleh orang tua kandung atau wali yang sebenarnya. Setelah kalian misalnya sudah melakukan pelanggaran, beberapa kali sudah ditegur, diperingatkan, masih juga melakukan hal tersebut, maka orang tua akan dipanggil dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua dan bermeterai. Kelima, pemberian skorsing secara bertahap dari 2 hari sampai 1 minggu sesuai besarnya poin pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dan kebijakan kepala sekolah. Jadi itu ada tahapannya. Setelah orang tua ikut menandatangani ternyata masih melakukan pelanggaran, maka akan diberi skor, ya. Skornya itu juga bertahap, tidak serta-merta langsung dikembalikan, tidak.
Poin yang keenam, pengembalian kepada orang tua atau wali oleh sekolah atau oleh madrasah jika siswa tersebut tidak bisa dibina lagi oleh guru, oleh BK ataupun oleh kepala madrasah. Jadi akan dikembalikan kepada wali atau orang tua. Dari beberapa pasal kemudian ada catatan. 1. Pelaksanaan pemberian sanksi dapat dilaksanakan tanpa harus melalui tahapan di atas apabila ada pelanggaran yang memiliki poin besar. 2. Perhitungan poin pelanggaran dapat dihapuskan apabila siswa tidak lagi melakukan pelanggaran tata tertib minimal selama 2 bulan berturut-turut setelah mendapat pembinaan dari guru BK dan mendapat surat peringatan poin 2 atau poin 51 sampai 70. Poin 3, jika nomor 2 tidak tercapai, maka perhitungan diteruskan hingga 1 tahun, setelah itu baru dapat dihapuskan. Demikian tentang tata tertib peserta didik MTS Ma'arif NU 1 Soekarjan. Apabila ada anak yang kurang paham dengan tata tertib yang Ibu sampaikan, silakan kalian bertanya, bisa melalui telepon dan WA kepada panitia ataupun kepada guru-guru yang ada di MTS ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.